Oke Pak. Nah kemudian kan kita lihat di kereta api itu sendiri sebagai suatu holding company ya Pak, kan juga memiliki beberapa anak perusahaan lah Pak. Ada yang besar-besar ya Pak, ada kereta api logistik misalnya ya Pak, ada KA Property dan lain-lain. Sampai sejauh ini seberapa jauh nih Pak sumbangan kontribusi dari anak perusahaan ini terhadap keseluruhan revenue dari holding kereta api secara Jadi kita mempunyai 6 anak usaha. Yang pertama adalah KAI Services, KSK Multi Usaha, kemudian juga ada kereta api komuter yang beroperasi KRL di Jabodetabek dan kereta-kereta lokal di berbagai daerah. Ada property management (APM), ada kereta api logistik, ada kereta api bandara, dan satu lagi kereta api wisata. Nah, memang share dari pendapatan anak-anak usaha kita belum mencapai 10% daripada induk ya. Namun demikian menunjukkan peningkatan yang cukup berarti ya. Dan apa namanya pertumbuhan anak-anak usaha ini kita pakai strategi parenting strategi. Bagaimana kita bisa mengalign apa namanya strategi antara anak dan induk ya. Mana yang alignment-nya itu full gitu ya, sehingga servis layanan itu ya apa yang di anak perusahaan itu muncul di services di induk ya. Nah, memang KA Logistik ini pertambangan cukup bagus ya. Kemudian KA Service juga demikian. Bahkan kereta api services ini Pak Toto, recovery-nya lebih cepat daripada induknya. Jadi mereka tahun 2022 pendapatannya sudah melebihi tahun 2019. Artinya apa? Bahwa layanan-layanan kita itu bisa lebih cepat recovery-nya kalau memang memberikan suatu value bagi para pelanggan. Nah, ke depan anak-anak ini akan kita tumbuhkan ya, dengan membangun yang governance yang baik. Kira-kira mana yang lebih menjadi prioritas Pak untuk bisa dikembangkan ke depan dan bisa menjadi mesin pertumbuhan lah yang kira-kira signifikan bagi holding KAI? Sebetulnya masing-masing mempunyai karakteristik sendiri, Pak Toto. Seperti KA Wisata itu memang sekarang size-nya masih kecil ya, tetapi saya melihat potensi wisata ke depan itu besar. Karena kalau sekarang saya melihat ya masyarakat itu yang tadi Pak, Gen Y, Gen Z itu ya, ingin new experience. Maka pariwisata yang berbasis eco, pariwisata yang berbasis health tourism, ya, itu pertumbuhannya bagus loh ya. Kalau kita melihat stream penumpang ya ke Jogja, Solo itu tinggi. Jadi hampir semua kereta yang kita operasikan ke Jogja Solo itu senantiasa full ya. Apalagi di weekend itu kita cari tiket udah lebih susah ya. Itu. Ya. Jadi kira-kira semuanya punya prospek ya Pak ya. Betul. Oke lah, misalnya pemerintah beberapa waktu lalu juga sebetulnya ingin bekerja sama mengutilisasi ya Pak, aset-aset kereta api itu lebih produktif. Di antaranya misalnya ide untuk membangun beberapa istilahnya adalah TOD baru ya Pak. Betul. Jadi di lahan kereta api dibangunkan sarana properti sehingga orang urban itu bisa nggak usah jauh-jauh transportasi, bisa langsung di lokasi di mana rail station terdekat itu ada ya Pak. Betul. Gimana Pak? Kira-kira progres kaitannya dengan kerjasama TOD ini Pak? Jadi untuk TOD ini apa namanya kita sudah bekerja sama dengan Perumnas ya. Itu di apa namanya di Pondok Cina. Kemudian di Rawabuntu, terus kemudian dengan Adikarya juga ada kerjasama, kemudian di daerah Cisauk juga demikian. Ya. Jadi apa namanya, memang kita konsep TOD itu kita ingin kembangkan. Jadi ini memang transit oriented development, ini sesuai dengan apa bisnis kita Pak, ini akan kita kembangkan. Nah memang tanah-tanah kereta api itu Pak, memang bukan besarnya, tapi memang agak pipi memanjang ya. Stasiunnya kita agak stasiun di bawah, ada komersialnya, terus ada apartemen hunian di atas. Dan sesuai dengan anjuran pemerintah, apartemen yang kita jual itu bukan hanya apartemen yang komersial base ya, tetapi apartemen yang untuk level bawah pun itu juga terjangkau ya. Terjangkau karena kemarin yang di Pondok Cina itu apartemen yang harganya sekitar 400 juta itu ada. Satu kamar studio, ada yang 2 kamar ya. Kemarin dari Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir ya. Ini untuk menjangkau kelas-kelas yang mahasiswa bisa menggunakan, membeli gitu Pak. Nah jadi saya sih bayangkan ya Pak, kalau TOD ini makin banyak Pak, kan otomatis populasi penumpang juga akan makin tinggi ya Pak. Nah sekarang bagaimana dengan kira-kira layanan Pak supaya
penumpang yang luber tadi nanti tidak akan terlalu lama menunggu jadwal kereta api. Maksudnya ini headway dari setiap kereta ini apakah bisa kita percepat apa gimana Pak ke depan ini? Jadi memang untuk yang di Jakarta ya Jabodetabek, kita sudah ada kajian dari ITB, LAPI ITB ya mengenai bagaimana pertumbuhan penumpang ke depan. Bahkan sekarang di tahun 2019 penumpang kita tuh sudah 1,2 juta satu hari. Per hari? Per hari. 1,2 juta penumpang? Betul. Oke. Di daerah Jabodetabek ini Pak, komuternya. Nah, memang selama masa pandemi mengalami penurunan, tapi sekarang ini sudah punya 800.000, 900.000 sehari. Nah, artinya apa? Tren ini akan bertumbuh terus. Nah, inilah kami membangun governance ya di KCI ini, bagaimana ke depan kita bisa memberikan layanan yang lebih cepat ya. Artinya headway-nya itu akan lebih dipercepat ya. Kan sekarang kan sekitar 5 menit ya setiap kali pas peak hour ya. Nah, ke depan bagaimana mempercepat dengan 3 menit. Nah, Pak Toto, yang proyek kita yang baru LRT Jabodebek yang nanti akan kita trial itu bulan Mei ya, pertengahan Mei. Tahun ini ya Pak? Tahun ini, tahun ini. Itu nanti dengan sistem GOA 3 itu udah 3 menit. Karena dengan sistem GOA 3 itu tanpa masinis dan dioperasikan dari operational control center. Nah, model-model inilah yang menjadi transportasi ke depan. Jadi tahun 2023 merupakan tahun yang penting bagi KAI karena kita akan mulai dioperasikan banyak kereta baru ya, rute baru ya. Jadi nanti LRT itu Pak, misalnya dari Bekasi sampai ke Cawang ya Pak ya. Lalu nanti dari sekitar Cibubur sampai ke Cawang juga ya. Sampai ke Duku Atas. Duku Atas ya. Nanti bisa dikoneksi dengan kereta reguler yang ada. Betul. Integrasinya. Jadi LRT Jabodebek itu sepanjang 42 kilo dari Bekasi Timur, Cawang, Duku Atas, satu lagi dari Cibubur, Harjamukti, Cawang ke Duku Atas. Nah, inilah yang ini ada 18 stasiun Pak. Yang nanti konsep pengembangan TOD juga akan dilakukan. Betul. Jadi palingnya nanti bisa mengurangi kepadatan crowd lalu lintas lah Pak ya. Persis. Kalau orang kemudian bisa naik dari berbagai macam stasiun. Dan kalau di ini Pak ya, dari LRT ini nanti dari Cawang mereka akan lewati Gatot Subroto masuk ke Kuningan. Nah, kawasan itulah yang bisnis distrik Pak, penuh penumpang Pak. Betul. Nah, kemudian nanti ada integrasi di Duku Atas Pak. Itu pada saat LRT masuk nanti ada jembatan penyeberang multiguna. Jadi dari LRT itu mereka bisa nyebrang ke KRL, dan dari KRL ini bisa nyebrang ke MRT Transjakarta. Nah, inilah sistem integrasi transportasi yang akan kita kembangkan ya. Jadi masyarakat pelanggan itu konektivitas integrasi stasiunnya akan. Jadi multimodalnya benar-benar akan jalan ya Pak. Betul. Nanti ya. Betul. Nah, ini salah satu hal juga yang menarik Pak di sisi anak perusahaan ini kan juga ada apa Pak, kereta pengelola Jabodetabek tadi ya Pak. Kalau nggak salah kan beberapa waktu lalu juga ada isu misalnya ya Pak, bahwa apakah perusahaan ini juga nanti kemudian akan sebagian ownership-nya misalnya ya, akan dimiliki oleh Pemprov DKI dan lain-lain. Itu kira-kira sampai saat ini gimana Pak kabar terakhir soal itu Pak? Jadi Pak Toto memang ide itu muncul dari hasil rapat kabinet terbatas ya, itu awal tahun 2019 ya. Nah, kemudian kita sedang mengeksplorasi kemungkinan, makanya tahun 2019 itu kita membentuk suatu perusahaan patungan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek MITJ, di mana 51% itu dimiliki oleh MRT Jakarta, yang 49% dimiliki oleh Kereta Api Indonesia. Nah, memang ini ada beberapa yang perlu kita perdalami masalah kelembagaan nih Pak. Jadi Pak Toto ini antar stakeholders, yaitu pemerintah pusat dan daerah ini belum sepakat nih bentuk integrasinya seperti apa. Nah, ini masih berproses ya. Namun demikian di lapangan pembangunan integrasi stasiun kita lakukan. Jadi di Tanah Abang itu kita lakukan integrasi transportasinya. Tadi antar modanya terbangun. Jadi masyarakat pengguna KRL kalau turun di Tanah Abang, mereka tuh bisa mendapatkan Transjakarta langsung di situ, kemudian juga menggunakan moda-moda transportasi yang lain, misalnya oplet ya, ada ojek online maupun ojek pangkalan juga ada. Di situ. Nah, kemudian di Pasar Senen juga demikian, di Juanda-Ji juga demikian. Ini terus kita kembangkan termasuk yang di Manggarai. Nah, tiketing system juga demikian, jadi kita juga mulai mengarah ke integrasi. Jadi tiketingnya akan jadi satu ya Pak? Boleh arahnya ke depan seperti itu. Jadi penumpang hanya perlu satu kartu untuk seluruh layanan moda transportasi Jabodetabek ya?
Oke, saya kira itu akan menjadi salah satu terobosan lah ya, supaya kita sebagai penumpang lebih dipermudah ya, dengan akses satu kartu untuk seluruh moda ya. Betul, Pak. Pak Didik, satu lagi ini yang sedang hangat juga dihadapi oleh Kereta Api Indonesia ya. Ini saat ini tentu kaitannya dengan soal pengoperasian proyek-proyek baru kereta api, tentu adalah soal kereta api cepat Jakarta-Bandung ya Pak. Ya. Tentu masyarakat, pemirsa ING semua juga sudah pasti membaca, mendengarkan bagaimana proyek ini segera akan bisa diselesaikan ya pada tahun 2023 ini, dan kemudian nanti bisa mulai dioperasikan ya. Betul. Mungkin Pak Didik boleh kasih sampaikan update Pak, kira-kira kapan ya Pak operasi dari kereta cepat ini akan dilaksanakan, dan kira-kira hal-hal strategis apa yang perlu menjadi perhatian dari pihak KAI ya Pak, supaya operasionalisasi kereta api cepat ini bisa betul-betul bagus dan bermanfaat lah buat masyarakat. Baik. Jadi Pak Toto, progres daripada kereta cepat ini sudah 90% lebih. Ya. Nah, 15% terakhir Pak, itu merupakan 15% yang tersulit ya. Jadi dalam setiap kali proyek infrastruktur seperti itu. Nah ini sudah mendekati sudah 90% sekarang ini. Nah, apa yang kita lakukan milestone sekarang, track layang kita sudah selesaikan di akhir Maret. Nah, kemudian selama April kemarin kita melakukan fine adjustment ya, bagaimana listrik aliran atas kita selesaikan, dan adjustment mengenai sistem gelombang yang kita gunakan, ya, GSM yang kita gunakan. Nah ini seharusnya nih awal Mei kita sudah mulai melakukan testing commissioning ya. Nah kita sekarang dalam tahap evaluasi final ya, untuk melakukan testing commissioning nanti sekitar pertengahan Mei. Pertengahan Mei. Nah, target pemerintah sendiri pengoperasian ini kan sesuai yang dinyatakan Pak Luhut itu sekitar pertengahan Agustus ya. Agustus ya Pak? Mungkin tepatnya 18 Agustus dan hadiah kemerdekaan nih. Sebagai hadiah ya? Iya. Kemerdekaan. Nah, prosesnya sekarang Pak, nanti testing commissioning kira-kira pertengahan Mei ini. Mei ya. Satu bulan atau 2 bulan nanti kita akan selesaikan testing commissioning dengan baik. Nah baru nanti kita masuk ke trial operation. Setelah trial operation baru nanti COD-nya di bulan Agustus. Memang permasalahan cukup banyak ya, menyangkut financial, menyangkut construction, dan O&M preparation, operation and maintenance operation. Jadi nanti dalam pengoperasiannya kita bekerjasama dengan China Railway Beijing, yang akan konsorsium dan kereta api. Nah, pengoperasian memang nanti akan melibatkan tenaga-tenaga dari China, Pak, karena memang mereka yang di tahap awal ya, Pak ya. Tahap awal. Namun kira-kira dalam waktu 1 tahun nanti kita akan mengambil alih transisi. Jadi transfer knowledge-nya dikasih batas waktu nih. Betul. Setahun saja sudah harus bisa di take over. Betul. Nanti setahun kita akan lakukan evaluasi menyeluruh ya. Baru nanti kita akan berdasarkan evaluasi itu harapannya nanti selanjutnya dioperasikan oleh putra-putra Indonesia. Nah, kereta api cepat ini kan membawa teknologi tinggi ya Pak. Artinya nggak semua negara juga punya bisa mengoperasikan model seperti ini ya. Nah tentu juga kita membutuhkan talent-talent yang cukup punya kualifikasi lah untuk bisa segera tadi ya Pak dapat transfer knowledge kemudian mengoperasikan sendiri ya. Seberapa jauh sebetulnya kesiapan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia Pak menyiapkan sumber daya manusia itu sehingga nanti mampu cepat Pak, tanda petik mengadopsi segala macam teknologi yang dibutuhkan dalam pengoperasian kereta api cepat ini. Pak Toto, prinsip-prinsip pengoperasian kereta api itu pada dasarnya sama. Memang kecepatan nanti akan jauh berbeda karena seperti sekarang kan kecepatan maksimum kita 120 km per jam. Untuk kereta cepat maksimum kecepatan 350 km per jam. Nah, sistem operasinya sama, cuma sistem persinyalannya Pak. Kalau 120 km kan kasat mata masih kelihatan ya. Nah, nanti itu ada di dashboard semua Pak. Jadi sebetulnya secara kompetensi kita sudah menyiapkan talenta-talenta kereta api. Ya, ada sekitar mungkin 600 sampai 800 orang yang kita siapkan. Maksudnya disekolahkan dikirim ke China apa seperti apa? Nah, mereka yang datang ke sini, Pak. Oh, instrukturnya yang datang ke sini? Datang ke sini. Karena kemarin kan waktu pandemi itu kan COVID ya. COVID ya. Jadi memang kita lebih baik kita mendatangkan dari sana aja untuk memberikan pelajaran di sini. Di pusat pelatihan kereta api, ada yang di PPI Madiun gitu ya. Kita lakukan secara masif.
Sehingga nanti pada saat pengoperasian di awal memang awal-awal Decana, tapi pendampingan dari teman-teman kita sendiri nanti dalam waktu 6 bulan, ini sudah mulai nanti teman-temannya sudah mulai ambil alih. 1 tahun setelah kita evaluasi, nanti baru setelah total. Jadi tenaga lokal diharapkan dalam tempo setahun ya Pak, betul, bisa mengambil alih pengoperasian lebih cepat ya. Mudah-mudahan nanti bisa realize ya Pak.